Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai pemirsa Metro TV, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat juga baik. Jumpa lagi dengan saya Permatasari Harhab di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, program Go Healthy hadir setiap harinya menjumpai Anda. Dan pastinya kami akan menghadirkan narasumber dan juga masalah kesehatan yang berbeda-beda di setiap episodenya. Dan di sini kami tidak hanya membahas masalah kesehatannya saja, tapi kami juga akan berbagi solusi kepada Anda. Dan bagi Anda yang punya masalah kesehatan dan ingin berbagi bersama kita di sini, boleh kami persilahkan. Kami tunggu cerita Anda. Dan pemirsa, kalau kita berbicara mengenai kesehatan orang tua, nah kesehatan orang tua adalah kebahagiaan setiap anak. Namun seiring bertambahnya usia, orang tua kita semakin beresiko terkena penyakit. Oleh karena itu, disinilah peran kita sebagai anak untuk membantu menjaga kesehatan mereka. Seperti yang sudah dirasakan oleh Ibu Nurlela, beliau memiliki sejumlah masalah kesehatan dari hipertensi, kolesterol tinggi, sampai terkena penyakit jantung. Dan satu buah ring pun sudah tertanam di pembuluh darah jantung. Namun karena rasa kasih sayang anaknya, kini Ibu Lela sudah jauh lebih sehat nih pemirsa. Berbagai gejala dan masalah kesehatannya pun sudah jauh membaik. Lantas bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita berbincang langsung dengan Ibu Nurlela yang berada di Medan, Sumatera Utara. Halo Ibu Nurlela. Halo Ibu. Halo Mbak Ai. Sehat Ibu? Sehat Mbak. Oke, baiklah. Nanti kita berbincang-bincang ya Bu ya. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan yang sudah hadir di sini. Ada Mas Boy Abidin. Halo Mas Boy. Halo juga Mbak Ai, sehat selalu Mbak Ai. Baiklah, ada Mbak Preti. Hai Mbak Preti. Halo Bu Nurlela. Pemirsa di rumah sehat selalu ya. Halo. Baiklah, kita langsung aja yuk berbincang dengan Ibu Nurlela di sini ya. Ibu, Bu Lela, itu kejadiannya kapan? Karena apa gitu? Tepatnya 2014 Mbak. Tangan kiri saya ini terasa kebas. Nah, ada putri saya, dia sarankan kepada saya, "Mah," katanya, "coba kita ke dokter." Pada saat itu suami saya lagi di luar kota di Papua. Dokter tersebut langsung bilang saya harus stay di rumah sakit dan saya harus masuk ruang ICU. Saat itu hanya kami berdua, putri saya lah yang menandatangani untuk boleh stay di rumah sakit. Singkat cerita, saya harus pasang ring. Setelah pulang bapaknya dari Papua, kena tugas di sana, saya harus pasang ring. Jadi 2014 saya sudah pasang ring satu saja. Tuh, waktu menuju jalan perjalanan ke rumah sakit gitu, rasanya sesakit apa sih Bu? Lengan kiri ini sakit gitu Mbak. Terus jantung dada di sebelah kiri ini kayak ada tekanan. Tensinya atau kolesterol Ibu atau gula darah gitu ada yang bermasalah nggak? Gula darah normal. Gula darah, tapi tensi saya tinggi. Tensi saya hari itu udah 150-an. 150-an. Di atas 150-an gitu. Baik. Nah, kolesterol ada? ada 200-an lebih gitulah. Saya pun udah lupa 2014 itu. Bu Lela, boleh saya tahu penyumbatan pembuluh darahnya waktu itu berapa puluh persen? Di katerisasi 80%. 80%. Tensi yang tinggi dan kolesterol yang tinggi ini bisa jadi udah lama. Apa sih yang terjadi? Akhirnya darahnya kental, pembuluh darahnya kaku. Dan darah yang kental ini memicu terjadinya sumbatan. Disertai dengan pembuluh darah yang kaku dan memang sudah menyempit sampai 80%. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi sumbatan, makanya merasakan nyeri dada. Dan nyeri dada yang dialami oleh Bu Lela ini termasuk yang khas. Dia nyeri dada seperti tertekan, kayak ditiban beban, kayak ditiban gajah ya, betul ya Bu Lela ya? Tindih gitu ya? Kayak tertindih gitu. Betul, Mbak. Menembus sampai ke punggung lalu menjalar ke lengan kiri. Jadi tekanan darah ini adalah suatu kondisi yang harusnya normal. Jadi normal tekanan darah itu 120/80 ya. Jadi saya selalu menganjurkan untuk pemirsa melakukan pemeriksaan tekanan darah sendiri dah, paling tidak sebulan sekali. Ya, kalau sudah ada terjadi peningkatan. Jadi dari normal kemudian menjadi tinggi dan kemudian menjadi komplikasi ini nggak tiba-tiba. Prosesnya terjadi cukup lama dan ini bisa terdeteksi kalau kita rajin rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah. Nah, Ibu setelah dibantu oleh dokter kesehatannya, sudah dipasang satu ring di pembuluh darah jantung. Ada konsumsi obat-obatan sampai sekarang diminum, dikonsumsi secara rutin? Tadi Obat saya belum. tensi, obat kolesterol, pengencer darah, dan ada lagi Mbak. Pola hidupnya sudah diperbaiki belum sekarang? Sudah Mbak, udah jarang gorengan. Kalaupun ada pakai gorengan Mbak, saya udah harus sekali goreng harus buang. Dan minyaknya juga
nggak minyak sembarangan lagi, Mbak. Nah, Ya, tapi Mbak. kan mungkin ada upaya Ya. lain yang juga Ibu lakukan supaya tubuhnya tetap sehat dan juga bugar adalah dengan penggunaan teknologi laser. Benar, Ibu? 2014 saya kan kena serangan, Mbak. Ya. Nah, pada saat itu anak saya masih SMA, putri saya yang paling kecil. Setelah itu dia tamat, mungkin dia punya sedikit uang. 2019 saya lihat ada di Metro, Mbak, laser. Baik. Nah, saya juga nggak terpikir, Mbak. Dia ada niat dan dia belikan sebagai hadiah ulang tahun saya, Mbak. Wah, Itu laser. senangnya. Perhatian sekali putrinya ya. Benar, Mbak. Dan manfaatnya sekarang sudah Ibu rasakan? Manfaatnya puji Tuhan, Mbak. Saya rasakan kalau dulu itu kan, Mbak, saya itu orangnya agak ini, Mbak, suka nervous, terus tensi tinggi, bisa sampai 150. Tensinya berapa, Bu? Ya itu, Mbak, kalau tensi saya 120 ke 130. Nah, itu kisarannya 120 ke 130. Itu aja, Mbak, kalau saya check up. Oke, yang tinggi-tinggi yang lainnya semua jadi ini sudah terkendali ya? Terkendali. Gula darah nggak ada saya, Mbak. Gula darah tidak ada. Pola tidur? Enak aja, Mbak, nyaman. Betul, karena teknologi laser ini bisa membantu mengoptimalkan fungsi tubuh kita. Dan ada lagi nih, teknologi laser juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup kita. Jadi nggak cuma digunakan pada pasien yang sudah menderita penyakit jantung atau stroke, tapi kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi memang sedini mungkin kita udah mulai menerapkan 4 pilar pola hidup sehat kita dan lengkapi juga nih dengan menggunakan teknologi laser. Nanti kita akan ulas secara detail apa saja manfaat dan cara kerja dari teknologi laser dan siapa saja yang membutuhkan teknologi laser. Saat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Hai pemirsa Go Healthy, kapan terakhir Anda melakukan cek kesehatan? Ayo, karena cek kesehatan itu harus dilakukan paling tidak dalam 1 tahun itu 1 sampai 2 kali. Nah ini jangan sampai Anda merasakan apa yang dirasakan oleh Ibu Lela nih. Ibu Lela yang terhubung bersama kami secara daring, yaitu beliau tiba-tiba nggak pernah melakukan cek kesehatan bertahun-tahun. Nggak pernah, tiba-tiba langsung ada rasa sakit di dada, rasa kebas segala macam, nyeri. Ternyata ada serangan jantung dan penyumbatan pembuluh darah sebanyak 80%. Tapi ibu ini tidak tinggal diam. Beliau mengupayakan pola hidup sehat, ditambah lagi ada teknologi laser yang diberikan oleh putri cantiknya untuk ibu agar ibu tetap sehat. Bu, ceritain lagi dong, Bu. Waktu sebelum menggunakan teknologi laser kan tensinya tinggi tuh, kolesterol juga tinggi. Nah, sekarang manfaatnya apa saja yang dirasakan? Manfaatnya, Mbak, tadi salah satu percaya diri ya, Mbak. Rasa tensi, kolesterol, dan rasa debar-debar sudah berkurang, Mbak. Sudah berkurang. Lalu stamina gitu, rasa capek dan lain-lain semakin meningkat? Kalau capek wajar ya, Mbak, karena usia saya juga udah 60. Ya. Tapi saya masih bisa jalan pagi, minimal 3 kali 1 minggu, waktu 30 menit durasinya. Wow. Tapi kalau nyeri dada gitu dan rasa engapnya itu masih ada nggak? Kadang-kala mungkin sakit, tapi saya percaya, Mbak. Mungkin bisa saja, Mbak, karena udah alat ada di dalam ya, Mbak, udah ada ring. Tapi nggak mengkhawatirkan, Mbak. Baik, jadi ibu ini sudah pasang 1 ring, jangan sampai nanti ada ring-ring lainnya. Ya kan, pasang cincinnya jangan di sini aja, ya kan? Jadi betul sekali Mbak I. Jadi pemirsa, kalau Anda punya masalah dengan tekanan darah, hipertensi, kemudian ada komplikasi seperti yang dialami oleh Bu Lela tadi, ada serangan jantung. Dan ini tidak menutup kemungkinan akan ada serangan berikutnya. Yes. Kalau tidak menerapkan pola hidup sehat. Ya, jadi tidak mengatur pola makannya. Tadi Bu Lela sudah bagus nih, sudah mulai mengurangi gorengan-gorengan, lemak-lemak sudah mulai dikurangi ya Bu ya. Kemudian juga sudah mulai rajin olahraga tadi ya, dengan berjalan kaki ya. Artinya olahraga itu juga baik untuk kesehatan pembuluh darah dan jantung kita. Dibantu juga dengan teknologi laser. Teknologi laser ini kan suatu teknologi untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Orang dengan hipertensi ini sangat membutuhkan kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Nah, teknologi laser ini akan meningkatkan kadar nitrik oxide. Nitrik oxide adalah suatu zat yang diproduksi oleh tubuh kita. Secara normal itu diproduksi oleh tubuh kita, tapi dengan bertambahnya usia. Dengan adanya polusi radikal bebas dari luar, dari makanan dan segala macam, itu akan terjadi penyusutan. Ya, kemudian akan membuat pembuluh darah kita menjadi kaku, elastis, dan menyempit. Ini yang akan menyebabkan tekanan darah kita kemudian akan naik. Nah, dengan teknologi laser, di mana kadar nitrik oxide ini akan ditingkatkan, ya, dia akan membuat pembuluh darah menjadi lebih lebar.
lebih elastis, lebih kenyal, sehingga aliran darahnya akan terkendali dengan baik. Ya. Dan ini teknologi laser ini dia akan mencegah terjadinya pengentalan darah, yaitu dengan mencegah terjadinya agregasi trombosit, dan juga meningkatkan fibrinolisis. Ya. Jadi dia lebih lisis, lebih cair, lebih terurai. Ya, sehingga tadi kualitas darah, kualitas darahnya baik, semuanya pola hidup sehatnya, teknologi lasernya digunakan terus-menerus, juga medical check-up-nya, obat-obat yang diberikan dokter dikonsumsi juga. Jadi nggak boleh di-stop gitu aja. Betul ya. Sekali. Iya, betul. Nah, di sini nih, Bu Lela juga memang memiliki riwayat kolesterol yang tinggi. Dan setelah menggunakan teknologi laser, kolesterolnya lebih terkendali lagi, tentunya juga dengan menjaga makan ya. Nah, teknologi laser ini sendiri bisa membantu mengaktifkan kembali dapur energi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita nih dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita punya dapur energi yang bernama mitokondria. Ada di setiap sel di dalam tubuh kita. Fungsinya apa? Namanya dapur berarti ada hasil masakannya. Hasil masakannya itu berupa energi. Bahan baku masakannya apa? Gula darah dan lemak darah. Ketika teknologi laser ini bekerja, dioptimalkan kembali, itu ibarat kata kayak kompor-kompor, apinya dinyalain lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Hasil masakannya jadi lebih banyak, bahan bakunya lebih banyak yang terpakai. Bahan bakunya itu si gula darah dan lemak darah akhirnya lebih terkendali lagi. Makanya nih contohnya pada kasus Bu Lela ya, kadar kolesterolnya bisa lebih terkendali lagi. Tentunya harus tetap dibarengi dengan menerapkan 4 pilar pola hidup sehat. Ada saya ingin juga menekankan mengenai kegiatan aktivitas fisik atau olahraga. Sekarang kan semuanya serba canggih, serba elektronik. Orang kadang-kadang kemudian duduk di kursi, tinggal pencet sana, pencet sini, kurang bergerak. Ini hati-hati untuk Anda semua yang melakukan aktivitas atau kurang melakukan aktivitas fisik, ini risiko. Otot Anda akan kemudian mengecil, akan menciut. Di mana otot yang mengecil menciut ini akan berisiko, tadi pembakaran kalorinya, pembakaran lemak kolesterolnya akan terbatas, menyebabkan kolesterolnya tinggi, kemudian pembakaran gulanya itu terbatas, ini akan juga akan meningkatkan kadar gula darah. Dan juga nanti kalau kolesterol tinggi, gula darah tinggi, akan terjadi darah kental, penyempitan, dan semua akan jadi tekanan darahnya naik juga. Jadi hati-hati. Jadi untuk Anda lakukanlah aktivitas fisik ya secara teratur dan terukur ya, kalau kemudian juga bisa dilengkapi, disempurnakan dengan penggunaan teknologi NMES. Tahan dulu. Nanti tolong dijelaskan seperti apa sih cara kerja dari teknologi NMES, juga manfaatnya untuk siapa saja. Tapi saya juga mau ingetin lagi untuk pemirsa yang sedang menyaksikan Go Healthy, yuk kita atasi masalah kesehatannya sekarang juga, dan cegah komplikasinya dengan menerapkan pola hidup sehat, ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser supaya sehat seperti Ibu Nur Lela di Sumatera Utara. Lalu bagaimana sih cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Pemirsa, mari berikan yang terbaik untuk kesehatan orang tua kita. Hadiahkanlah teknologi laser. Karena dengan kita menggunakan teknologi laser secara rutin, dapat bermanfaat untuk membantu mengurangi gula, kolesterol, serta tekanan darah yang tinggi. Dan juga dapat membantu mengurangi kekentalan darah, serta menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Dan tentu saja bisa membantu mengurangi resiko komplikasi. Untuk teknologi laser, Anda bisa menghadiahkan Acolaser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Alat kesehatan yang menghadirkan 14 light therapy, terdiri dari 10 mata laser berwarna merah dan 4 light therapy berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMES yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Penggunaannya juga mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda 2 kali sehari, dan juga untuk teknologi NMES bisa Anda gunakan pada area otot yang membutuhkan. Pemirsa, mari kita berikan yang terbaik untuk kesehatan diri kita dan juga keluarga. Pemirsa, sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil handphone Anda dan hubungi nomor telepon yang tertera, atau Anda bisa langsung saja chat kami dan hadiahkanlah Acolaser Ultimate untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Didukung oleh Pemirsa Go Healthy, nih bagi Anda yang sayang dengan kedua orang tua kita, agar orang tua kita tetap sehat, yuk ajak kedua orang tua untuk melakukan cek kesehatan secara rutin, agar tahu nih rapotnya seperti apa. Apalagi mereka bisa tambah bahagia, tambah lebih sehat kalau Anda hadiahkan teknologi laser. Karena teknologi laser bisa membuat kesehatan orang tua kita semakin meningkat. Ini seperti yang dirasakan oleh Ibu Nur Lela di Sumatera Utara. Beliau ini ada penyakit hipertensi, kolesterol tinggi.
dan ini mengakibatkan beliau ada serangan jantung dan penyumbatan sebesar 80% dan sudah dipasang satu ring. Nah, sebelum menggunakan teknologi laser, ini kan kolesterolnya tinggi dan sekarang sudah normal. Dan tensinya biasanya 150, 160, sekarang juga sudah normal di angka 120. Benar ya Ibu Lela ya? Benar Mbak, Oke. 120, 130 itu Mbak. Dan kesehatan Ibu jauh lebih baik, pola tidur juga bagus, rasa nyeri di dada juga sudah tidak ada lagi sekarang. Ibu, selain Ibu Lela yang menggunakan teknologi laser, di rumah anggota keluarga lain ada nggak yang menggunakan? Yang menggunakan suami saya Mbak, untuk jaga-jaga Mbak. Oh, untuk jaga-jaga kesehatan. Mbak Preti, ini sebenarnya gimana sih cara kerja dari teknologi laser? Mungkin banyak pemirsa juga bertanya-tanya, kok bisa sih laser itu membuat kondisi kesehatan dari Ibu Nurlela ini semakin baik? Iya, karena kuncinya adalah di kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi aliran darah yang lancar itu penting banget nih buat tubuh kita. Karena darah itu berfungsi untuk membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh kita. Ujung kepala sampai ujung kaki kita nih hidup nih setiap saat. Low level light therapy ini hadir dengan laser merah, itu bisa meningkatkan kualitas darah dengan cara menurunkan pengentalan darah, menguraikan gumpalan darah, dan mencegah kekakuan pada pembuluh darah. Dan yang sinar biru ini bisa membantu sel-sel dalam pembuluh darah untuk menghasilkan nitric oxide. Nah, nitric oxide ini berperan penting nih dalam sistem jantung dan pembuluh darah. Lalu ada yang sinar kuning. Nah, sinar kuning ini bisa membantu tubuh kita untuk memproduksi hormon melatonin dan serotonin. Hormon melatonin inilah yang nantinya akan membuat tidur kita menjadi lebih lelap. Jadi kualitasnya enak, kuantitasnya juga bagus. Lalu hormon serotonin ini juga bisa membantu kita untuk menjaga mood kita agar tetap lebih baik lagi. Dan tentunya jangan lupa nih buat pemirsa di rumah, sama seperti Bu Lela yang sudah menggunakan teknologi laser, manfaatkan terus teknologi lasernya. Gunakan secara rutin, harus continue. Jadikan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup kita. Oke, Bu Lela dari tadi senyum-senyum aja bahagia sekali sepertinya ya. Sekarangnya rasa sakit itu sudah hilang dari tubuh Ibu ya. Bener ya? Ya Mbak. Jadi Ya, Mbak. aktivitas sehari-hari sekarang apa Ibu? Saya masih aktif ngajar Mbak. Wah, ngajar apa? Di SMK, tingkatan SLTA Mbak. Wah, baik. Jadi semenjak menggunakan teknologi laser, semua aktivitas tidak ada yang terganggu, lancar semuanya, rasa ngos-ngosan juga nggak ada lagi. Lebih semangat, bener? Nggak ada lagi Mbak. Oke. Tapi rasa percaya diri dan saya yakin dengan memakai laser bisa menambah percaya diri saya Mbak. Baik. Mas Boy, Ya. menyambung obrolan kita sebelumnya gitu ya. Kan kualitas darah, pembuluh darah itu sudah diperbaiki dengan teknologi laser. Ya. Tapi ada satu lagi yang harus kita perhatikan, yaitu adalah massa otot dan juga Massa syaraf. otot, betul Nah, sekali. ini gimana Jadi caranya? massa otot itu harus dibuat lebih dominan daripada massa lemak. Ya, kadang kalau kita mengukur berat badan kita, kalau mau lebih detail lagi, kita lihat berapa sih body fat index-nya. Ya. Berapa sih kadar lemak tubuh kita. Jadi kalau idealnya itu di bawah 20% kadar lemak tubuh kita. Kalau kemudian lemaknya lebih tebal daripada ototnya, maka ini akan berisiko untuk penyakit-penyakit segala macam tadi ya. Ya. Sindrom metabolik kita sebutnya ya. Jadi mulai dari kolesterol tinggi, gula darah tinggi, nanti tensi tinggi, hormon semua juga akan berubah ya kalau kita lemaknya terlalu berlebihan. Jadi usahakan adalah otot kita yang ideal, yang bagus. Karena otot ini pusat dari pembakaran di dalam tubuh kita. Jadi kalau otot kita baik, otot kita terjaga dengan baik, selain bentuknya tampilan menjadi lebih baik, kemudian kita bisa beraktivitas juga dengan baik, dan juga pembakaran di situ, pembakaran kolesterol, pembakaran gulanya akan lebih efektif lagi. Sehingga bisa mengendalikan kadar gula, bisa mengendalikan kadar kolesterol, juga nanti bisa mengendalikan tekanan darah. Nah, otot ini harus dilatih ya. Jadi melatihnya ini harus dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu. Ya, di samping dengan aktivitas fisik, dengan olahraga yang teratur dan terukur, juga bisa dibantu dengan teknologi NMES. Oh. Ya, NMES itu singkatan dari Neuromuscular Electrical Stimulation. Baik. Ya, jadi saraf dan otot ini distimulasi oleh elektrik yang membuat otot ini kemudian menjadi aktif kembali. Ya. Ya, jadi kalau diperhatikan alat itu ditempelkan, kemudian nanti terlihat otot itu kemudian dia bergerak. Jadi kalau otot itu ada kontraksi, jadi ada yang memanjang kemudian ada yang memendek. Nah, itu proses itu yang membuat massa otot itu akan terjaga dengan baik ya. Baik. Nah, dengan adanya perangsangan elektrikal tadi, ini akan merangsang juga saraf otak kita untuk kemudian memberikan sinyal atau impuls kepada otot-otot kita supaya lebih aktif lagi, sehingga metabolismenya akan lebih baik. Ya, jadi ini bisa dilakukan, ini tidak hanya untuk yang punya masalah dengan kelemahan otot, dengan masalah otot menjut, juga untuk mencegah. Ya, tadi saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Bu Lela, oleh suami Bu Lela ya, dengan menggunakan teknologi laser dilengkapi dengan teknologi NMES ya, untuk jaga-jaga ya, untuk kesehatan darahnya, kesehatan pembuluh darahnya, dan juga untuk kesehatan saraf dan ototnya ya. Dan ini
juga bisa digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami kelumpuhan atau kelemahan pada ototnya karena serangan stroke. Oke, baiklah. Kalau di sini tadi kita sudah sama-sama mendengar manfaat yang dirasakan oleh Ibu Lela setelah penggunaan teknologi laser. Ada juga loh masyarakat lainnya juga ingin bercerita yang terbantu kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Ini dia. Saya akhirnya divonis saya mengidap penyakit jantung koroner. Penyumbatannya itu sekitar 70 sampai 80%. Kualitas tidurnya itu enak, bangun pagi itu aduh seger gitu lah. Migrain pergi, tidur nyenyak, dan puji Tuhan penyumbatan berkurang. Boleh nggak saya tahu gitu ya harapan atau doa yang ada dalam hati Ibu? Buat masyarakat, jangan ada lagi yang seperti saya yang lalai di dalam memeriksa kesehatan. Itu aja, Mbak. Baiklah, terima kasih Mas Boy, terima kasih Mbak Preti. Sama-sama. Terima Sama-sama. kasih Ibu Lela, sehat terus ya Bu, salam untuk keluarga di sana. Yuk pemirsa, sayangilah kedua orang tua kita dan berikan hadiah terbaik kepada mereka, yaitu teknologi laser. Terlebih orang tua kita yang memiliki masalah kesehatan seperti hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, kita atasi masalah kesehatannya sekarang juga dan cegah komplikasinya dengan menerapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan dua teknologi yang terdapat dalam satu alat, yaitu teknologi laser dan juga teknologi Hermes. Sekarang sudah saatnya Anda untuk memiliki dan juga menggunakan kedua teknologi tersebut, yaitu teknologi Hermes dan juga teknologi laser terdapat dalam satu alat kesehatan. Bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Pemirsa setia Go Healthy, Anda sudah mengetahui manfaat laser dan bahkan sudah menyaksikan sendiri bagaimana teknologi laser mempengaruhi kehidupan seseorang menjadi lebih baik lagi. Sekarang adalah waktunya bagi Anda dan keluarga untuk menggunakan Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Alat kesehatan yang tentu saja sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga. Anda bisa menggunakan Aku Laser Ultimate ini bergantian dengan anggota keluarga yang lain. Penggunaannya 1 hari cukup 2 kali, sehingga satu keluarga bisa menjadi lebih sehat dan tentu saja lebih hemat. Pemirsa, sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan dapatkan penawaran menarik dari Aku Laser, garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda.